Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fazira Ismailia Rahab, NIM 222111028. I'm from kelas regular A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. My study at University Stad Medan. My goal is to explain my understanding of the video about overthinking. Saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai video tentang overthinking. Marcus Aurelius berkata, "Kita mempunyai kekuasaan atas pemikiran kita sendiri. Sadari hal ini, kita akan menemukan kekuatan di dalam diri kita. Jika kita terbiasa dengan rasa frustasi yang dipenuhi dengan rasa kebisingan, penderitaan karena keraguan." Marcus Aurelius said there are 10 strategy for overcoming overthinking challenge, namely. Marcus Aurelius berkata, ada 10 strategi dalam mengatasi tantangan overthinking, yaitu, yuk teman-teman, mari kita dengar. 1. Visualize your overthinking as an external force. Visualisasikan pemikiran berlebihan Anda sebagai kekuatan eksternal. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia, kita dirasuki oleh pemikiran-pemikiran yang berlebihan. Seperti ombak yang deras. Pemikiran tiada henti terus-menerus merasuki dalam diri kita. Contohnya, bagaimana ya hari ini saya? Kira-kira saya baik-baik saja nggak ya hari ini? Dan bagaimana ya saya selanjutnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan kita overthinking. Padahal hari yang selanjutnya belum kita lalui, kita sudah overthinking. Seharusnya kita tidak boleh seperti itu. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaan hidup yang sesungguhnya itu tergantung kualitas pemikiran kita. Maka dari itu, kita jangan menganggap pemikiran atau overthinking yang berlebihan itu sebagai musuh kita, sebagai guncangan dalam hidup kita. Tetapi anggaplah sebagai perubahan di dalam diri kita. Maka dari itu, kita akan keluar dari zona yang tidak aman itu. Mental kita akan semakin aman. 2. Take control by revolutioning your energy. Ambil kendali dan memfokuskan kembali energi Anda. Di dalam diri kita dipenuhi dengan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Seperti tentang masalah masa depan. Gimana ya? Apakah saya sukses nanti? Manusia selalu overthinking tentang masa depan. Overthinking itu terus-menerus merasuki diri kita, tiada henti. Dan berjalannya waktu, kita lelah akan mental. Kita capek sendiri, ketakutan, tidak menjadi manusia kuat lagi. Tetapi kita sebagai manusia jangan seperti ini. Kita harus merapikan mental kita. Tetapi ini bukan hanya mental saja. Ini tentang kedamaian hidup. Maka dari itu kita juga harus merapikan rasa kebingungan kita. Kita mengambil lagi kendali energi kita sendiri. Karena kebahagiaan sesungguhnya itu ialah tanpa ada memikirkan rasa yang cemas. Maka dari itu kita harus yang menciptakan rasa kedamaian dalam diri kita. Kita harus bahagia tanpa adanya rasa cemas.
3. Embrace impermanence and practice letting go. Merangkul ketidakkekalan dan berlatih melepaskan. Kita sebagai manusia juga yang hidup di dunia, kita dipenuhi overthinking yang berlebihan. Overthinkingnya seperti ujian-ujian dari luar datang menyelinap ke dalam diri kita. Ujian apa? Ujian pertemanan, perkuliahan, keluarga. Salah satunya adalah percintaan. Belum lagi ujiannya yang sangat berat. Memang ujian itu bukan hanya ujian berat saja, ada yang ringan. Tetapi namanya ujian pasti adalah tantangan bagi kita. Dari ujian-ujian yang datang kepada kita, kita selalu overthinking dan kita tidak menemukan penghiburan di dalam diri kita. Kita menjadi cemas akan ujian yang datang kepada kita. Karena kita berpikir, gimana ya saya menyelesaikan tantangan tersebut? Gimana ya jika saya tidak bisa menyelesaikan masalah tantangan tersebut? Itu saja yang menjadi overthinking di dalam diri kita. Tetapi, stop. Kita sebagai manusia yang perlu hidup damai di dunia, jangan berpikir seperti itu. Marilah kita manusia melepaskan konsep pemikiran tidak kekal itu. Marilah kita damai dalam hidup kita. 4. Create a worry period. Menuju cara hidup yang lebih damai dan kekinian. Terkadang kita sendiri yang menciptakan rasa kekhawatiran di dalam diri kita. Memang kekhawatiran itu seperti tamu yang gak diundang, datang begitu saja, menyelinap ke dalam diri kita. Apalagi saat kita berkonsentrasi, belajar, sedang bekerja, nyapu rumah, overthinking itu datang kepada kita. Bermacam overthinking. Ada overthinking tentang masalah dari luar, masalah-masalah lingkungan perkuliahan, banyak macam. Dan kita hilang konsentrasi kita, yang tadi kita konsentrasi itu hilang karena tadi overthinking yang berlebihan. Seharusnya itu tidak baik bagi kita. Seharusnya kita harus mengambil kebijakan. Kita harus lebih memfokuskan konsentrasi kita tadi. Kita harus menghilangkan rasa overthinking kita tadi agar mental kita aman, kita dapat hidup lebih damai lagi. 5. Break down overwhelming thoughts into actionable steps. Memecahkan pikiran-pikiran yang berlebihan menjadi langkah-langkah yang dapat diubah. Ketika kita terlalu banyak berpikir, rasanya kita seperti memikul beban. Dan kita menganggap pemikiran itu sebanding dengan beban. Dan kita akan menjadi tampak khawatir yang berlebihan. Karena kita itu menerima semua masalah-masalah yang terjadi pada diri kita. Dan kita akan menjadi tertekan di dalam hidup kita. Seharusnya kita tidak boleh begini. Kita harus bijak. Kita harus mengubah perspektif kita, yaitu dengan cara mengambil langkah dengan mempunyai rasa kesabaran yang luas. Jika kita mempunyai rasa kesabaran yang luas, maka kita bisa memecahkan overthinking yang berlebihan di dalam diri kita. 6. Shift your perspective to gratitude. Ubah perspektif Anda menjadi rasa syukur. Manusia
yang dipenuhi dengan rasa kekhawatiran yang berlebihan dan selalu overthinking. Dari overthinking fisik, dari overthinking sikap, dan lain sebagainya. Dan manusia sering sekali membandingkan dirinya dengan diri orang lain. Contohnya, wah, cantik ya dia, sedangkan saya kayak gini, apa adanya. Wah, dia punya ini ya, sedangkan saya biasa aja, saya sederhana. Muncullah rasa insecure di dalam diri dia. Dan muncullah rasa overthinking juga. Gimana ya? Saya mau seperti itu juga. Saya capek kayak gini terus. Malu gitu. Itu adalah manusia yang tidak mempunyai rasa bersyukur kepada dirinya sendiri. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu sama ratanya. Dan Tuhan tidak pernah membandingkan manusia dengan manusia lainnya. Di mata Tuhan, manusia itu rata semuanya. Tetapi terkadang egois manusia itu yang besar. Egoisnya apa? Tidak mensyukuri apa yang dikasih kepada Tuhan, kepada dirinya. Maka dari itu, kita sebagai manusia jangan membesari overthinking kita, tetapi kita harus memperluas rasa bersyukur kita. Kita harus bersyukur apa yang terjadi pada kita, dan kita harus bersyukur apa yang punya di dalam diri kita. Jangan overthinking yang berlebihan. 7. Focus on effort, not outcome. Fokus pada usaha, bukan hasil. Terlalu banyak berpikir. Ya, namanya juga manusia. Manusia itu tidak luput yang namanya rasa kekhawatiran yang berlebihan. Manusia selalu didatangi rasa overthinking tentang overthinking apa yang diingininya harus tercapai. Contohnya, saya ini saat ini saya kuliah, tetapi saya belum mentamati kuliah saya, belum selesai. Saya udah berpikir terlalu jauh. Wah, nanti saya mau pergi ke Mekah lah. Kalau udah sukses, saya mau pergi berlibur lah ke Turki. Padahal kita belum menyelesaikan perkuliahan kita. Kita udah berpikir sejauh itu. Mungkin itu akan muncul rasa kekhawatiran kita akan hal yang kita inginkan. Karena kita takut itu nggak terjadi pada diri kita. Kita overthinking. Kira-kira terjadi nggak ya? Kira-kira nanti saya berhasil nggak ya? Seharusnya kita tidak boleh begitu. Jika kita mempunyai keinginan yang besar, kita harus punya usaha terlebih dahulu. Kenapa? Jika manusia mempunyai usaha, maka manusia akan terbukti hasilnya. Karena untuk mencapai keinginan, kita harus fokus pada upaya, niat, barulah hasil. 8. Practice voluntary discomfort. Mempraktikkan ketidaknyamanan yang disengaja. Pikiran kita sering membawa kita ke dalam pemikiran yang berlebihan. Ketika kita dihadapi dengan rasa ketidaknyamanan, memang rasa khawatir itu tidak melihat bentuk, tidak melihat apapun. Mungkin saat kita lagi tidak baik-baik aja nih, sedih, banyak yang perlu kita kerjai, tiba-tiba rasa kekhawatiran itu datang menginap ke dalam diri kita, padahal kita tidak lagi baik-baik saja, dan kita menjadi overthinking. Seharusnya kita sebagai manusia jangan terus-menerus seperti itu. Kita harus melatih pikiran kita seperti janganlah dulu gitu, saat ini saya lagi tidak nyaman, jangan dulu, stop gitu. Mungkin kita harus menciptakan rasa senang kita sendiri. Seperti mungkin kita bisa istirahat dulu, baca novel, ataupun mendengarkan lagu.
mungkin kita akan baik-baik saja. 9. Reflect on the transience of life. Merenungkan kefanaan hidup. Kita manusia sering terjebak dengan overthinking. Manusia dipenuhi dengan banyak problem-problem, belum dari dalam, belum dari luar. Tetapi Seneca pernah menulis bahwasannya kita tidak diberikan waktu yang singkat hidup, tetapi kita yang mempersingkat hidup. Kenapa? Karena kita seringkali mensibukkan untuk overthinking daripada menikmati hidup di dunia ini. Padahal hidup itu hanya sementara. Maksudnya hidup itu singkat gitu. Seharusnya kita berhak bahagia dulu tanpa diganggu overthinking. Seharusnya kita harus berbicara pada diri kita. Kita seharusnya bahagia dulu gitu. Karena jika kita overthinking setiap hari, jiwa batin kita lelah. Kita menjadi stres, tertekan. Maka dari itu, manusia berhak merenungkan kefanaan hidupnya. Dan manusia itu juga berhak menanyakan pada dirinya, apakah saya betul kayak gini? Jika tidak betul, manusia harus menghindari overthinking yang berlebihan. Marilah hidup dengan damai di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Marilah kita nikmati hidup di dunia dengan rasa kedamaian, rasa kebahagiaan. 10. Seek wisdom from outside yourself. Mencari kebijaksanaan dari luar diri kita sendiri. Memang pikiran yang datang kepada kita itu seperti ombak yang deras, yang bikin kita overthinking setiap hari. Overthinking tentang masa depan, tentang ujian-ujian yang datang kepada kita, apalagi tentang pertemanan. Itu menjadi dampak yang buruk kepada kita. Kita bisa stres, mental kita semakin down, kita sering melamun. Itu tidak bagus untuk kita. Maka dari itu, kita sendiri yang mempunyai kebijakan untuk mencari aman dalam diri kita. Seperti apa? Kita tidak sendiri hidup di dunia. Kita punya orang tua, kita punya teman, kita punya sahabat. Paling utama, kita bisa bertukar cerita kepada orang tua kita. Selanjutnya, kita bisa bertukar cerita dengan sahabat kita, sahabat dekat kita. Jangan menganggap diri kita itu sendiri hidup di dunia. Banyak yang merangkul kita. Carilah kebijakan untuk memperbaik dan mempertata hidup kita. Jangan menerima overthinking sendiri. Marilah kita bertukar cerita kepada orang tua kita. Dengan begitu, kita akan menerima solusi-solusi atau masukan dari orang tua kita. Dan hidup kita akan menjadi aman dan damai. Dan pikiran kita semakin berkurang. Okay? This is all I can explain. Thank you. Bye.